Bismillahirrahmanirrahim. Hari Kamis 7 Juli dini hari tahun 2022. Kami akan melanjutkan dengan izin Allah pada dini hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa khususan ila arwahi a'immat al-batin mujtahidin wa ila hadratis sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu binniya solihati lidanahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin man huwal mu'minina wal min masyalikil ardi ila magharibiha bahriha wa bariha khususan illa arwahi jami' ahli baitina biniyah syarihat nilamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin ar-rahmanirrahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil hayyai wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa sahbihi adada ni'amillahi wa iqbali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar Iyyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqbali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqbali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah kami dapat melanjutkan pembacaan kami dari dalam kitab Nurun Nafis pada dini hari pagi. Semoga Allah membuka pintu taufik dan hidayah kepada kami dan juga kepada saudara-saudara yang mendengar dan berkenan di hati. Untuk ini kami sebutkan Darun Nafis halaman 3 dari lanjutan yang telah lalu, itu mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata billahi al-'aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Muqaddimah fi bayanil asya'il lati tabtulus saliku wa tamanna'u wa
wa tamanna'u wa tasna'u minal wusuli ilallah. Bermula ini satu mukaddimah pada menyatakan segala perkara yang membatalkan ia akan orang yang salik dan yang menegahkan dia daripada sampai kepada Allah. Mukaddimah pada menyatakan segala perkara yang membatalkan ia akan orang yang salik, orang yang berjalan yang menuju kepada Allah, yang menegahkan dia sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang berjalan di Allah ni banyak penghalangnya, harus diketahui ya. Ketahui olehmu hai salik, ketahui olehmu hai salik, hai orang yang berjalan, bahwasanya wajib atasmu itu memelihara akan dirimu. Wajib atasmu itu memelihara akan dirimu daripada segala maksiat, sama maksiat, daripada segala maksiat, sama ada maksiat itu batin atau zahir. Nah, maksiat itu kan ada yang batin, ada yang zahir. Dan melepaskan dirimu daripada segala yang membatalkan sulukmu, dan daripada yang menegahkan dikau daripada sampai kepada Allah Ta'ala. Bermula segala perkara yang membatalkan suluk itu amat banyak. Setengah daripadanya kesal. Artinya kesal, artinya sungkan daripada mengerjakan ibadat serta kuasa mengerjakan dia. Sifat kesal itu kan sungkan mengerjakan ibadat serta kuasa mengerjakan dia. Kata Abu Dzar Jamhur, barang siapa berperangai dengan kesal, maka tiada memperoleh ia akan bahagia. Tiada memperoleh ia akan bahagia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Nah, itu kesal. Jadi sifat kesal itu kalau bisa kita tinggalkan ya, kita lepaskan sifat kesal. Tidak akan mendapatkan bahagia dalam dunia dan dalam akhirat. Dan setengah daripadanya futur. Futur artinya lemah daripada mendirikan ibadat. Sebab bimbang dengan dunia. Nanti futur kalau bimbang dengan dunia, lemah mengerjakan ibadat, ada singkat lesu, malas, sungkan. Itu futur namanya. Dan setengah daripadanya maldi. Maldi artinya jemu dan puas daripada memperbuat dia, karena ia berulang-ulang padahal belum lagi hasil yang dikehendakinya. Itu jemu itu yang merasa puas ya, jemu dan puas ya. Mali artinya jemu dan puas daripada memperbuat dia, karena ia berulang-ulang padahal sebelum lagi hasil yang dikehendakinya. Mengapa yang macam perbuatannya berulang-ulang? Itu umpama seperti sholat. Sholat itu kan perbuatan yang berulang-ulang.
Itu kadang-kadang ada rasa kesel, ada rasa jenuh, ada rasa puas. Nah, terus itu berulang-ulang. Kita perbuatan yang berulang-ulang. Padahal belum lagi hasil yang dikehendakinya. Belum lagi hasil yang dikehendakinya. Syahdan. Syahdan adalah sebab yang demikian itu sekaliannya karena kurang iman dan doib yakin. Karena kurang iman dan doib yakin. Dan buta mata hati. Dan mengikutkan nafsu akan hawanya. Nah, itu. Ini buta mata hati mengikutkan hawa nafsunya. Kurang iman dan doib yakin. Nah, itu ya. Dan yang menegahkan sampai orang yang salik, menegahkan sampai orang yang salik kepada Allah itu pun amat banyak juga. Dan setengah daripadanya syirik khafi. Syirik khafi artinya syirik yang tersembunyi. Syirik khafi artinya syirik yang tersembunyi, yaitu membangsakan segala perbuatan yang terbit daripada makhluk itu kepada makhluk juga, tiada kepada Allah Ta'ala. Karena hakikatnya segala perbuatan itu sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala juga. Dan adalah segala makhluk itu seolah-olah alat perbuatan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan alat. Dan setengah daripadanya riak. Nah, ini riak. Riak artinya memperlihatkan ibadatnya itu kepada orang yang lain. Atau menghendaki dengan ibadahnya itu akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Jikalau surga sekalipun. Nah, riak itu memperlihatkan ibadat kepada orang lain. Atau menghendaki dengan ibadat itu sesuatu yang lain daripada Allah. Jikalau surga sekalipun. Jadi dalam ibadatnya itu menghendaki lain daripada Allah. Atau minta dipuji oleh manusia, minta diingat oleh manusia. Ataupun surga dikehendaki. Nah, itu riak namanya. Setengah daripadanya sum'ah. Sum'ah artinya mengkhabar-khabarkan ibadatnya. Nah, sum'ah itu artinya mengkhabar-khabarkan ibadatnya yang ikhlas karena Allah Ta'ala itu ya, mengkhabar-khabarkan ibadatnya yang ikhlas karena Allah Ta'ala itu kepada orang yang supaya dibesarkan orang dan dimuliakan orang. Itu sum'ah ya. Supaya dia dibesarkan orang, maka ibadatnya itu dikhabar-khabarkannya ya, pada orang banyak. Nah, jadi orang tahu dia dimuliakan orang, dihormati orang, disegani orang. Nah, itu ya sum'ah namanya. Dan setengah daripadanya ujub. Ujub artinya membesarkan dan membanyakkan akan ibadatnya. Ujub artinya membesarkan dan membanyakkan akan ibadatnya. Padahal tiada dilihatnya akan dia itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Nah, itu ujub. Orang yang tidak bisa dia melihat nikmat itu daripada Allah. Karena dia membesar-besarkan dirinya dan memperbanyakkan ibadat. Dan setengah daripadanya sakota awaluhu wakufu mal ibadat. Sakota awaluhu wakufu mal ibadat. Artinya
yang melindungi, ya. Yang melindungi, yaitu memandang ia akan ibadatnya itu daripada dirinya. Ya. Yang melindungi yaitu memandang ia akan ibadatnya itu daripada dirinya. Tiada dilihatnya akan dia nikmat daripada Allah Ta'ala atasnya. Dan setengah daripadanya hijab. Nah, hijab artinya dinding. Hijab artinya dinding, itu dinding ibadat. Dinding ibadat daripada segala cahayanya dan perhiasannya dan keelokannya. Karena tiap-tiap satu amal ibadat itu baginya cahaya dan perhiasan dan keelokannya. Maka berhentilah orang salik kepadanya daripada melihat akan perhiasannya dan keelokannya. Maka sukacitalah ia dengan ia dan lupalah ia akan Allah Ta'ala daripada sebab yang demikian itu. Nah, sampai di sini ya. Kita membaca. Kagak insya Allah kalau diberi Allah kesempatan, waktu, umur dan pacak kita melanjutkan dengan pertolongannya juga. Semoga mendapat hidayah dan taufik. Saudara-saudara yang terhormat. Kita ini payahnya sebagai wong yang nak berjalan. Tidak payah wong nak berjalan. Berjalan ini kan kita ini berjalan ke mana. Nah, kalau nak berjalan menuju Allah itu namanya ibadat. Kalau kita ini berjalan dalam kehidupan sehari-hari itu perjalanan di alam dunia. Dunia ini kan tempat kita lalu, bukan tujuan dunia ini. Tapi di sini kalau disebut wong salik, wong yang salik itu yaitu wong yang berjalan menuju ke Allah. Nah, itu ya. Kita ini sudah pasti jalan yang menuju Allah itu manakala sudah sampai batas, habis dekat lagi jalanan. Apa jalannya? Modal kita berjalan. Umur kita ini lah, ya tak? Kapan umurnya sudah habis, napas sudah tidak naik turun lagi di badan, sudah habis dekat lagi jalan. Nah, itu. Tapi kalau perjalanan menuju Allah itu kan selagi kita belum sampai umur terus berjalan dan berjalan. Ini banyak rintangan, banyak halangan. Macam mana kita nak sampai kepada Allah? Tidak. Kan ibadat itu nak menuju kepada Allah. Berjalan ibadat itu menuju Allah. Nah, banyak rintangan. Terutama yang bagi kita bintang utama ini, penghalang yang paling utama dalam perjalanan kita menuju Allah itu syirik. Nah, syirik kopi ini syirik yang tersembunyi, yaitu membangsakan segala perbuatan yang terbit daripada makhluk itu kepada makhluk dua, tiada kepada Allah Ta'ala. Karena hakikatnya segala perbuatan itu sekalian terbit daripada Allah Ta'ala juga. Dan adalah segala makhluk itu seolah-olah alat perbuatan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan alat. Inilah penghalang yang paling utama. Ya, penghalang bagi diri kita untuk menuju Allah. Mana kalau kita mendapat pertolongan dari Allah, ya, belas kasihan dari Allah, maka dia bukakannya lah arti pengertian syirik. Karena syirik ini kan ada dua macam, ada syirik yang jali, ada syirik kopi. Syirik jali itu ya mudah bisa dilihat di bentuk, bisa ditinggalkan. Ya. Tapi kalau syirik kopi ini, kalau tidak dengan petunjuk dan bimbingan Allah, tidak bisa kita nak melepaskan, tidak bisa kita nak meninggalkan. Dan wong yang berbicara dengan kita itu juga pun apakah
mereka tu dalam keadaan syirik atau sudah terlepas. Kalau dia sudah terlepas daripada syirik, pasti kalau kita bicara dengan dia, kita pasti diajaknya sampai kepada Allah. Pasti sampai kepada Allah kita diajaknya. Tapi kalau dia belum terlepas daripada syirik, tidak mungkinlah dia nak ajak kita sampai kepada Allah. Sedangkan dia sendiri lagi tak tahu apa arti syirik yang tersembunyi itu. Jangan diseleweng timpang ke mana-mana syirik yang tersembunyi. Nah ini kitab yang kami baca ini, kitab Darun Nafis, Darun Nafis, yang insya Allah akan menguraikan dan menjelaskan tentang syirik kopi ini, syirik yang tersembunyi. Mudah-mudahan kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah, insya Allah kita akan sambung pembacaan ini. Ya terutama untuk diri kami sendiri, karena syirik ini penyakit yang paling berat. Sampai banyak orang-orang yang telah dahulu meninggal di dunia ini dalam keadaan syirik. Mana ya, kalau meninggalkan dunia dalam keadaan syirik. Nah inilah makanya kami senantiasa mohon kepada Allah, mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah. Semoga kami dapat melepaskan dunia ini, meninggalkan dunia dalam keadaan lepas daripada syirik kopi ini. Ini kami senantiasa membaca dan terus membaca selagi masih ada umur dan masih diberi izin oleh Allah. Itu makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Sudah diperintah oleh Allah kita membaca diri kita dewek, tidak, supaya kita terlepas daripada syirik. Nah, apa yang pokok utama kita baca. Kemudian Allah memberikan tahu lagi, khalaqal insana min, kami jadikan manusia itu daripada segumpal darah. Nah, jadi manusia yang dari segumpal darah ini, setelah dia dewasa, setelah besar keluar dari, maka syirik itu bertambah tebal. Kadang-kadang sampai akhir meninggal dunia masih dalam keadaan syirik. Nah, inilah. Itu perintah Tuhan. Khalaqal insana min, baca manusia itu dari darah. Inilah. Iqra wa rabbukal akram, dan baca lagi manusia itu dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Nah, sudah itu kan kita membaca diri kita dewek, kita baca dengan nama Allah yang maha mulia, supaya kita dapat terlepas daripada syirik kopi, tidak dibimbing oleh Allah langsung untuk menuju kembali kepadanya dengan nama-namanya mulia. Karena ini perintah Allah kan, baca diri kamu itu dengan nama Allah yang maha mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Baca dengan nama Tuhan yang menjadikan. Inilah, kami jadikan manusia itu, insan itu daripada segumpal darah. Kemudian baca lagi dengan nama Tuhan yang maha mulia. Nah, sudah itu kan Allazi 'allamal bil qalam, dan dia mengajar baca dan tulis. Allamal insanu ma lam ya'lam, dan manusia itu tidak tahu apa-apa, tidak. Kami yakin tiap-tiap diri manusia itu pada asalnya tidak tahu apa-apa. Begitu dia lahir datang ke dunia tidak membawa apa-apa, tidak. Janganlah setelah besar di alam dunia yang panah ini merasa punya ini, merasa punya itu, punya hebat ini, punya hebat itu, tidak. Nah itu kan timbullah hijab, timbullah diri itu diliput oleh syirik sampai mendaun, sampai yang meninggal dunia, tidak, saking lupanya, tidak. Alhamdulillah, dengan izin Allah kami mohon petunjuk dan bimbingan ya Allah, dan juga saudara-saudara yang berkenan di hati, yang tidak berkenan tidak apa-apa, kami juga tidak maksud. Alhamdulillah, kami hanya membaca untuk diri kami sebagai firman Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. Insanu ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Wa baligh rasuluhul karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fi. Alhamdulillah. Kami tutup
dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Dan kami berdoa, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina binuri hidayatikal muhtadin. Allahumma hadina binuri hidayatikal muttaqin. Allahumma hadina binuri hidayatikas sabirin. Allahumma hadina binuri hidayatikal mustaghfirin wa taibin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.